pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Suatu anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama hadir dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya percaya sukacita yang dari sorga terus mengalir memenuhi setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kembali satu hati tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang melimpah di tengah-tengah kami. Anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun di 2025. Sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami bawa hati kami mau bawa korban ungkapan syukur kami lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kami bahwa setiap pujian penyembahan sungguh-sungguh benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai akhir. Semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama serukan. Amin. Silakan duduk kembali.
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang mengucap syukur sama-sama, nyatakan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Kami persembahkan hidup kami di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
ini. Nyanyi dengan imanmu saudara. Yesus satu-satunya jawaban. Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah tinggalkan. Yes, Tuhan. Sebelah tangan tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebelah tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebelah tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kau Raja kami, Kau yang memeluk setiap hati kami. Sungguh Engkaulah jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kau bekerja dahsyat luar biasa di hidup kami. Bahkan sampai detik ini kami boleh melihat rancangan Tuhan luar biasa di hidup kami. Penuhi setiap kami jiwa, penuhi setiap hati. Jamalah hati kami, kuasa-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Ada sukacita sorga yang ada di tempat ini. Tuhan kami, Engkaulah Tuhan dan Allah kami, sebab Kau yang layak Tuhan, layak terima pujian, layak terima sembah kami. Mari lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib penyertaan-Mu dalam hidup kami selama-lamanya. Kau juru selamat kami yang hidup. Kau buktikan kasih setia-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hormatkan kuasa, kemuliaan di setiap hati. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Kau yang layak untuk kami sembah. Setiap lutut setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya dan Tuhan Allah
sukacita kami. Kami menyatakan pengharapan kami lebih di dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku termegah, ku angkat tanganku, katakan apapun bersukacitalah, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama nyatakan, hatiku bersuka, yes, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mau yang bersukacita sama-sama, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku bersuka, puji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi, amin, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, puji nama-Mu, jiwaku bermegah, amin. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, mengucap syukur Bapak Ibu, hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sukacitaku ada di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, sama-sama kita nyatakan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan. Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk sukacita yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sore yang indah ini Tuhan, Kau hadir bagi setiap kehidupan kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami mau bersukacita. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berjemaat Tuhan, kita bersukacita bagi nama Tuhan kita sore hari ini. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari bertepuk tangan bagi nama Yesus kita. Wow. Bersama Tuhan.
Kuasamu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Come on. Yeah. Mari bertepuk tangan bagi nama Yesus kita yang dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Come on, kumiyoi kumene, nyatakan. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri, berikan senyuman yang terbaik. Katakan Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Haleluya. Lebih lagi sore hari ini, kita bersuka cita bagi nama Yesus kita. Tuhanlah kekuatan emasku, jagungmu batu dan keselamatanku. Nyatakan, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun pasti sejauh tak pergi dariku. Semua kasih setiamu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami, Yesus. Sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan emasku, jagungku batu dan keselamatan. Sungguh hanya padamu, Yesus. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejauh tak pergi dariku. Semua kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan yang akan atas hidup saya dan saudara. Yes, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang hadir bagi setiap pribadi hidup kita. Oh. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Kasih setiamu Tuhan Yesus, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Tuhan Yesus takkan
bagi Yesus kita. Kita tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Silakan kembali judul di iman yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antar pribadi dalam Trinitas tampak dalam hal Allah Bapa sebagai pribadi pertama dalam Trinitas adalah Allah Pencipta. Allah Bapa yang mengutus anaknya, Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa mengutus rohnya. Hubungan Allah dengan anak adalah kasih, pemeliharaan, dan kepemimpinan. Katekismus kita pada minggu ini sekian dan terima kasih. Puji nama Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa anak untuk dibawa ke lantai dasar akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, malam hari ini, sore hari ini, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menuntun hidup kita, firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sama-sama katakan pujian ini. Bapa kau setia, Takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Engkau milikku dan ku milikmu Tuhan.
kami. Tuhan, biar mataku seperti matamu. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh katakan pujian. Takkan meninggalkan dan ku percaya Engkau milik kami Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan hidup kami Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Sungguh kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, biar mata seperti mata-Mu Tuhan Yesus. Pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan. Ubah hatiku setulus salib-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Katakan ubah hatiku Tuhan Yesus. Oh, ubah. Ini setiap hati kami Tuhan yang siap diubah oleh Engkau lebih lagi. Setulus salib-Mu, oh, sungguh kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mata seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu,
surga mengucap syukur buat sore hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapan Bandila ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini pribadi demi pribadi. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan kami tidak terlewat satupun dan Tuhan berbicara jelas dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini Tuhan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Nah, puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini di minggu menjelang Natal gitu ya. Nah, minggu menjelang Natal ini saya harapkan semuanya dalam keadaan yang baik karena tinggal berapa hari lagi tanggal 25 Desember. Jangan lupa di tempat ini juga ada ibadah tanggal 24 itu jam 7 malam, 25 jam 9 pagi. Nah pastikan kita hadiri semuanya, kita mau merefleksikan kembali, kita mau mengingat kembali bagaimana kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan sampai tidak hadir, ajak teman-temannya. Baik. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang diberikan oleh sinode kita, yaitu hidup mengutamakan Kristus. Ya, mari kita buka sama-sama dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Gimana multimedia sudah bisa tampilkan? Ya, kita buka sama-sama dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah, saya akan baca, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Saudara sekalian ayat yang genap. Seterusnya sampai dengan ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca sama-sama orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang kedua, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 sama-sama, 3, 2, 1. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca barusan mungkin sering kali kita melihat cerita ini diceritakan pada saat Natal, betul ya? Dan saya ingin percaya cerita tentang orang Majus ini mengingatkan kita kembali akan apa yang terjadi di sana. Nah, tetapi sore hari ini kita akan melihat kaitannya dengan bagaimana hidup mengutamakan Kristus.
Ya, nah kita akan sama-sama belajar bagaimana orang Majus di dalam kehidupannya dari apa yang mereka lakukan, mereka punya hidup untuk mengutamakan Kristus. Gimana, sudah bisa muncul di belakang? Oke, baik. Bagaimana orang Majus dalam kehidupannya bisa kemudian, oke langsung ditaruh saja kursornya di situ supaya saya bisa pindahkan dari sini. Habis itu jangan disentuh lagi. Oke, sudah? Gimana? Oke, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya selama ini, ada berapa orang Majus yang bertemu dengan Yesus? Ada berapa? Hah? 3. Betul, yakin 3. Alkitab tidak pernah menuliskan jumlahnya 3. Ya, kita menebak 3 karena persembahannya ada 3. Tapi kenyataannya kalau kita membaca di dalam apa yang kita baca barusan, tidak pernah tertulis berapa jumlah orang Majus yang datang. Tapi Alkitab menuliskan bahwa ada 3 persembahan di sana. Dan saya mau kasih tahu, persembahan yang mereka bawa itu nilainya tinggi, terutama di bagian emas. Dan saya pastikan karena nilainya tinggi, mereka tidak hanya 1, 2, 3 orang. Mereka itu rombongan. Saya yakin pasti ada bagian security-nya, ada bagian pengawalnya, ada bagian guard-nya. Ya, supaya mereka mengamankan. Karena Bapak Ibu tahu berapa jaraknya dari orang Majus itu berdasarkan tafsiran mereka asalnya dari Babilonia, orang Persia. Dan jarak dari Babilonia sampai ke tanah Yerusalem, Yudea itu sekitar 1000 sampai dengan 1200 kilometer. Ya, itu artinya 4 kali bolak. Kalau tadi pagi saya tanya, itu artinya 4 kali bolak-balik kita pergi ke Toraja jumlahnya. Nah, bayangkan mereka menjalani itu, ya luar biasa sekali. Ya. Nah, kita akan belajar dari orang ini mengapa kita bisa, ya bagaimana orang mengutamakan Kristus dalam hidupnya dari orang-orang Majus ini. Ya. Yang pertama, orang yang mengutamakan Kristus dalam hidupnya, mereka adalah orang yang tidak hanya tahu tetapi mau untuk bertindak. Nah, coba perhatikan ayat yang kedua, Matius 2 ayat yang kedua. Dikatakan gini, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Nah, perhatikan, dari mana kira-kira orang Majus itu tahu bahwa bintang itu akan menunjukkan seorang raja? Ya, ini belum pernah disampaikan. Beberapa penafsir sepakat begini, orang Babilonia atau Persia itu pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Kapan mereka berinteraksi? Waktu orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Dan kita tahu di zaman itu kita kenal dengan nabi yang namanya Nabi Daniel. Dan kalau kita lihat, Daniel itu orang yang terkemuka di 4 kerajaan, termasuk nanti di kerajaan Persia di Babilonia ini. Dan saya yakin percaya, Daniel pernah menubuatkan ini. Jadi dia pernah mengajarkan kepada orang-orang di Persia, ahli-ahli nujum, dia katakan begini, nanti akan ada waktunya seorang raja akan lahir. Dan raja ini ilahi. Ciri-cirinya ada bintang nanti. Untuk ketemu dia, ikuti bintang itu. Nah, pernah diajari. Ya. Nah, mereka tahu dari situ. Makanya setelah mereka tahu itu turun-temurun diajarkan. Sehingga waktu bintang itu muncul, ahli astronomi bilang ini bintang yang disebut dengan Daniel. Nah, iman yang mau, orang yang mau mengutamakan Tuhan, dia tidak hanya tahu, tapi dia juga mau bergerak untuk maju. Mau bergerak untuk mengambil tindakan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu, orang yang bertindak berdasarkan iman, ya, dia akan selalu berkorban. Ya. Orang yang mau bergerak berdasarkan iman, dia akan selalu berkorban. Karena saya mau kasih tahu, iman yang bertindak itu enggak murah. Iman yang mau bertindak itu tidak mudah. Dan karena tidak mudah, makanya orang kadang sering hanya mau mendengar tapi enggak mau melakukan. Kalau kita lihat tadi orang Majus itu perjalanannya jauh. Mereka juga ngejar bintang, belum ada kepastian loh. Mereka cuma tahu, oh pokoknya bintang itu menuntun kepada raja. Tapi mereka belum pernah tahu, kalau seandainya ada Google Maps di sana, saya yakin mereka sudah buka Google Maps. Tapi puji Tuhan belum ada. Penanda mereka hanya bintang. Mereka berjalan dalam ketidakpastian. Tetapi satu hal, sore hari ini kita mau belajar.
orang Majus mau bertindak, tidak hanya sekedar tahu. Dan saya ulangi lagi, orang yang mau bertindak berdasarkan iman selalu ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu menyentuh baik dompet, baik tenaga, baik pikiran, perasaan, bahkan tubuh kita. Itu semua akan kita korbankan saat kita mau bertindak dengan iman. Contoh, kalau saat ini engkau mendengar firman untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Untuk kita telepon dia dan kita duluan yang minta maaf padahal kita yang benar. Sulit atau tidak? Itu sulit. Kenapa? Karena seringkali ego kita. Karena seringkali ya, harga diri kita di situ. Tapi kalau misalnya mau tahu, kalau engkau dengar firman Tuhan tentang mengampuni, tentang memaafkan. Jangan cuma sekedar tahu, ambil tindakan. Yang mengerti katakan amin. Berani ambil tindakan. Meskipun itu harganya mahal. Kenapa? Karena memang ada selalu yang namanya pengorbanan. Dan Bapak Ibu tahu, ya, di depan pengorbanan itu selalu ada yang namanya ketaatan. Sama-sama ngomong ketaatan. Ya, ketaatan dan pengorbanan selalu muncul bersamaan. Makanya untuk kita mau berkorban, kita mau taat. Orang Majus tidak menunggu. Atau dia ngirim utusan dulu. Oh coba cari dulu itu bintang, kita kirim dulu utusan. Enggak. Mereka yang bergerak. Ya. Mereka enggak kirim orang untuk lihat alamatnya siapa, mengirim pengintai. Mereka bergerak dengan apa yang mereka punya. Nah ini iman-iman seperti ini bertindak berdasarkan iman. Selalu menuntut adanya pengorbanan. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Selalu ada itu. Karena kita tahu saat kita bertindak berdasarkan iman, selalu ada ego kita. Selalu ada keinginan kita, keinginan daging kita yang harus dikorbankan di sana. Abraham, bapak orang beriman. Setiap kali dia bertindak ada iman dan ketaatan di sana. Makanya Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak tahu tempatnya, ini resiko. Tapi Abraham mau, karena dia tidak hanya sekedar mau tahu. Tapi dia mau bertindak. Makanya saya mau kasih tahu, iman yang bertindak itu mahal. Itu butuh pengorbanan. Saya berdoa di tempat ini lahir orang-orang yang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Lahir orang-orang yang setelah mendengar firman. Dia tidak hanya mau. Tidak hanya mengerti. Tapi mau menjadi pelaku firman. Banyak orang menunggu Tuhan jelaskan semuanya baru dia mau bertindak. Tapi Tuhan tidak cari orangnya itu. Tuhan cari dulu orang yang mau taat. Untuk jalan bersama dia. Baru dia tunjukkan hal-hal yang luar biasa di depan. Saya lihat orang-orang itu ada di sini. Halo, dan saya rindu di tempat ini. Kita semua bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tahu kenapa banyak orang yang tahu tapi kemudian tidak mau bertindak. Yang kedua, karena seringkali tahu kemudian bertindak itu seringkali mengoyakkan, mencungkir balikkan kenyamanan kita. Betul atau tidak? Iya. Saya mau kasih tahu. Di cerita ini itu ada dua tipe orang. Ada tipe yang sama-sama mendengar dan sama-sama tahu. Siapa yang pertama? Pertama orang Majus. Tahu dan mendengar. Siapa orang kedua? Namanya Herodes. Dia tahu nggak? Oh tahu, karena dia begitu ketemu sama orang Majus, dia kumpulkan semua ahli Taurat, dia kumpulkan semua ahli-ahli tua-tua Yahudi, terus dia tanya, betulkah itu ada Raja Yahudi? Dikasih tahu dari A sampai Z. Teologinya benar, informasinya dia dapat. Saya mau tanya, tahu tua-tua Yahudi, ahli Taurat Herodes pergi menyembah Yesus enggak? Mereka enggak pergi menyembah Yesus. Tahu apa yang harus terjadi dalam hatinya Herodes? Begitu dia tahu itu, bahwa ada raja yang hadir, padahal dia bilang, kan saya rajanya, kenapa ada raja baru lagi? Apa yang terancam dari Herodes? Kenyamanan dia sebagai seorang raja. Dia merasa insecure dengan posisinya sebagai raja. Makanya kenapa nggak mau bertindak? Dia nggak mau datang menyembah Yesus. Halo?
Nah seringkali ini penyebab kita nggak mau tahu dan nggak mau bertindak. Karena seringkali setiap kali kita bertindak menghancurkan kenyamanan kita. Betul apa betul? Atau cuma saya yang begitu? Halo? Makanya jangan seperti punya mental seperti Herodes. Yang punya respon defensif. Begitu dikasih tahu kebenaran firman Tuhan. Begitu tahu banyak hal. Tapi nggak mau jadi pelaku firman. Makanya begitu dengar pendeta khotbah. Terus ngomong, pendetanya terlalu keras ini di atas. Itu tidak cocok dengan konteks ayatnya itu. Akhirnya lama-lama kita menjadi orang yang keras. Kita tahu mungkin sebagai orang Kristen harus melayani. Amin. Tapi begitu diajak untuk melayani banyak sekali alasannya. Kak, tidak ada waktuku, sibuk sekali kak. Dicek ternyata dia tahu kalau dia pelayanan, waktu main gamenya, waktu push ranknya yang diambil. Halo, coba cek dari diri kita. Mungkin pada saat kita banyak alasan itu, mungkin ada bagian kenyamanan kita yang terganggu dengan itu. Dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita nggak berani melangkah. Halo? Ya. Mungkin jadwal tidur kita yang terganggu, makanya kita nggak mau pelayanan. Jadwal me time kita yang terganggu, betul apa betul? Makanya mungkin, dengar baik, saat kebenaran firman Tuhan mengganggu kenyamananmu, ya, mungkin berhala kita adalah kenyamanan diri kita. Makanya kita nggak mau pelayanan, karena kita nyaman dengan diri kita yang sekarang. Nah, kalau kita dengar firman Tuhan, dengar kebenaran, dan itu menemplak hatimu, ambil kesempatan untuk bertindak. Yang mau katakan amin. Oh jangan amin-amin. Bertindak. Ada ajakan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Oh kita tahu menabur itu bagus untuk pekerjaan Tuhan. Begitu diajak, banyak alasan keperluan ini, keperluan itu. Pendeta ngomong sedikit, dari sekian banyak khotbah ngomong sedikit persepuluhan. Oh dalam hatinya langsung, itu kan enggak ada di teologi, enggak apa-apa. Saya mau kasih tahu. Kalau mau pelit-pelit aja. Enggak usah pakai alasan-alasan teologis. Ya. Kalau enggak mau memberi, jangan pakai alasan. Coba kita selidiki hati kita saat kita ada ajakan untuk memberi, lalu kita banyak alasan. Jangan sampai kita seperti orang muda yang kaya. Waktu Tuhan bilang, jual segala milikmu, kasih ke orang miskin lalu ikut aku. Apa yang dijawab sama orang kaya? Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Berhalanya itu hartanya. Berhalanya itu kekayaannya. Halo. Dan begitu Yesus mengajak dia seperti itu. Mengganggu kenyamanannya dia sebagai orang kaya. Jangan sampai ternyata ajakan-ajakan kita untuk menabur itu mengganggu berhala kita. Sama seperti Herodes, kehadiran Kristus mengganggu kenyamanannya. Nah, jangan sampai juga ternyata itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mirip seperti Herodes. Setiap kali dengar kebenaran kita mulai defensif. Mulai cari pembenaran. Ya, kalau dalam teori komunikasi ada namanya teori disonansi kognitif. Tahu disonansi kognitif? Setiap kali ada suatu kebenaran dan dia tidak lakukan, dia akan ada dua hal yang dia lakukan. Dia mengikuti kebenaran yang baru atau yang kedua dia mencari pembenaran. Nah itu teori disonansi kognitif kalau belajar. Ya. Manusia itu punya kayak seperti itu. Dia akan mencari pembenaran. Dengar baik sore hari ini. Kalau kita sekedar tahu tapi tidak melakukan artinya kita itu penipu. Oh ada ayatnya. Yakobus 1 ayat 22 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ternyata ada menipu diri sendiri ya. Bukan hanya menipu orang lain, menipu diri sendiri. Nah, saya rindu sore hari ini. Jemaat GBI Oikumene, ayo. Bukan hanya pendengar, jangan jadi Herodes. Tapi berani mau melakukan, yang setuju katakan amin. Karena pengetahuan rohani tanpa ketaatan itu akan memperkeras hatimu. Saya ulangi lagi. Pengetahuan rohani tanpa memiliki ketaatan dan mau untuk berkorban akan memperkeras hatimu. Makanya orang yang mengutamakan Kristus, dia bukan hanya tahu, tapi dia berani ambil action atau tindakan.
Yang kedua, orang yang mengutamakan Kristus tidak sibuk dengan tanda, tetapi sibuk dengan Sang Raja. Nah, coba kita buka dalam Matius 2 ayat 9 sampai 10. Lihat di baik-baik di atas. Saya akan bacakan ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba. Dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia dan terus selanjutnya. Nah, perhatikan urutannya. Ayat 9 dan ke-10. Bintang menuntun. Betul ayat 9? Ayat 10 melihat bintang mereka bersukacita. Tetapi lihat ayat yang ke-11. Bintang tidak ada disebut lagi di atas ayat 11 dan ke atas. Yang ada hanyalah anak dan ibunya. Dengar baik. Orang Kristen itu yang mengutamakan Kristus tidak sibuk dengan bintangnya. Sama seperti orang Majus. Orang Majus begitu dia lihat anaknya, dia tidak keluar lagi terus dia puji-puji bintangnya. Bintangnya luar biasa ya, cantik sekali bintangnya. Enggak. Waktu dia lihat anak itu, dia lupakan bintangnya dan dia sujud menyembah sama anak itu. Nah, kalau saya mau kasih tahu, akhir-akhir ini kita malah kebalikannya. Orang Kristen malah kebalikannya. Suka dengan tanda, suka dengan bintangnya, memuji-muji bintangnya. Buktinya apa? Bintang atau tanda berbicara tentang kesembuhan. Berbicara tentang event-event rohani. Berbicara tentang sakit penyakit disembuhkan. Dan kita suka hanya di situ. Tapi kita gak pernah mau sujud menyembah Tuhan. Halo? Padahal saya mau kasih tahu. Bintang itu tanda yang membantu kita menemukan Yesus. Jangan berhenti di tanda. Mujizat, kesembuhan, berkat yang kita alami, itu tanda. Makanya jangan suka berkutat sama tanda. Cari masuk ke dalam, lihat anak itu. Karena saya mau kasih tahu, tujuan iman bukan sekedar pengalaman rohani. Ya, tetapi penyembahan. Karena penyembahan sejati selalu menggeser pusat. Bukan tanda yang kamu lihat. Tapi Kristus yang kita ketemukan, yang kita lihat dan kita sembah. Saya tidak salahkan orang mencari, menerima. Saya tidak salahkan orang menerima kesembuhan. Saya tidak salahkan orang menerima mujizat atau berkat. Tapi saya mau kasih tahu, jangan berhenti di situ. Bukan itu bagian terbaiknya. Karena bagian terbaiknya adalah Yesus, itu yang kita harus temui. Coba kalau kita ke mall, ada lihat tanda toilet. Pernah lihat orang buang air di bawah tanda toilet itu atau di toiletnya? Halo? Orang kalau lihat mau ke toilet, dia lihat tanda toilet, pasti dia akan terus ngikuti arah panahnya kemana. Sampai dia ketemu dengan toilet itu, baru dia berhenti. Hanya orang gila yang pergi buang air di bawah tanda toilet itu ya. Nah, kita juga harus sama. Bagian terbaiknya adalah Yesus sendiri. Sama seperti orang Majus. Begitu mereka melihat anak itu, mereka menyembah. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Kadangkala saat kita berpikir bahwa saat sikap hati kita datang di hadirat Tuhan, kadangkala sikap hati kita bukan menyembah penyembahan yang sejati. Kadangkala kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, kita itu masih sibuk dengan tanda dan mujizat. Buktinya apa? Kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang kita bawa selalu permohonan kita. Betul apa betul? Tuhan, aku mau menyembahmu tapi sembuhkan penyakitku Tuhan. Berikan aku mujizat, berkat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masih masuk penyembahan dengan model seperti itu, saya mau kasih tahu. Dan saya mau beritahu sore hari ini, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Kita sedang menyembah ego kita sendiri. Kita sedang memutarbalikkan pusatnya. Yang harusnya pusatnya Yesus menjadi kebutuhanku adalah pusatku. Nah, saya rindu di tempat ini, jemaat Tuhan. Saat kita datang menyembah Tuhan, seperti lagunya Yesus Abraham, walaupun gunung itu tidak berpindah, aku tetap percaya dan aku tetap menyembah Tuhan. Datang dengan kehadiran Tuhan, bukan dengan agenda kita, tapi dengan agenda Tuhan. Karena saat kita datang dengan agenda kita, maka bukan Tuhan pusatnya,
Tapi tanda-tanda itu yang menjadi pusatnya. Bukan Yesus. Nah, Tuhan mau kita sore hari ini. Kita datang di hadirat Tuhan. Yesus pusatnya. Bukan kita pusatnya. Bukan kebutuhan kita pusatnya. Nah, saya tidak bilang kita tidak boleh meminta. Mintalah. Maka kamu akan diberi karena ada ayatnya. Tetapi kalau kita tahu rahasia kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita menyembah. Maka yang dahsyat dalam kehidupan doa kita. Kita berdoa bukan hanya lagi bawa permintaan. Tetapi keberanian berkata bahwa Tuhan, kalau kehendakmu berbeda dengan keinginanku, ajari aku tunduk. Aku terima dan aku tidak kecewa. Itu baru penyembahan sejati. Bukan bawa agendamu. Coba renungkan sore hari ini. Setiap hari kita datang minggu ke gereja. Sebenarnya sikap hati kita itu mau menyenangkan diri sendiri atau mau menyenangkan Tuhan. Apa yang agenda yang kita bawa? Sakit penyakit, sekedar minta sembuh, minta berkat atau apa? Paulus di setiap ibadahnya, di setiap kehidupannya, dia pernah ngomong gini, Filipi 3 ayat 10. Dia katakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa. Paulus gak cari berkat. Paulus gak cari tanda. Dia gak pernah sibuk dengan itu. Kalau orang sudah ketemu Yesus, waktu dia bertemu dengan Yesus, dia tahu Yesus ini bukan hanya Mesias. Tapi orang Majus tahu pada saat dia bertemu dengan Yesus, Yesus ini raja atas segala raja. Makanya di ayat 2 ayat 11 berkata begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Nah, Bapak Ibu tahu bersama mereka ibunya lalu apa? Sujud menyembah. Saya mau kasih tahu, sujud itu bahasa kerajaan. Ngerti maksud saya? Sujud itu bahasa kerajaan. Tahu kenapa mereka menyembah? Dia nggak hanya lihat Yesus sebagai pemenuhi kebutuhan mereka. Tapi dia melihat Yesus sebagai raja. Yang setuju katakan amin. Banyak dari kita orang Kristen melihat Yesus itu sebagai pemenuhi kebutuhan kita. Tapi saya mau kasih tahu sekarang, Yesus juga adalah raja. Bahkan Yesus pernah mengaku sebagai raja. Yohanes 18 ayat 36 dia berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi dia adalah raja. Nah kalau dia raja implikasinya dalam hidup kita, berarti kita harus belajar tunduk pada Yesus. Halo. Nah kalau dia raja dalam kehidupan kita, berarti pusatnya bukan kita. Pusatnya adalah Yesus. Makanya dengan baik, kalau kita mengerti Yesus adalah raja, dia yang layak disembah, maka Yesus itulah yang layak memerintah hidupmu. Maka jangan pakai Yesus itu untuk memenuhi sekedar keinginan kita. Kita yang harus dipakai oleh Yesus, jangan kita yang pakai Yesus untuk kebutuhan kita. Rubah cara berpikir kita, rubah doa kita. Sehingga pada saat kita meminta di ujung akhir permintaan itu, kita ngomong, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya mau kasih tahu, pertemuan sejati dengan Kristus akan merendahkan egomu, bukan meninggikannya. Karena iman sejati tidak berhenti saat doa dikabulkan atau dijawab. Iman sejati baru dimulai saat kita sujud dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, sadari. Yesus bukan cuma sekedar memberkati, tapi dia juga raja dalam hidup kita. Kalau dia raja dalam hidup kita, belajar untuk tunduk. Belajar untuk sujud menyembah di hadapan dia. Belajar untuk menjadikan dia pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Oh kalau dia jadi pusat dalam kehidupan kita, itu artinya banyak jadwalmu akan berubah. Waktu-waktumu banyak akan berubah. Prioritasmu pun akan berubah. Dan itulah yang akan merubah hidupmu. Banyak orang tidak berubah hidupnya. Karena selama ini dia menjadi Kristen gadungan. Yang hanya melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi nggak pernah menjadikan Yesus sebagai pusat. Yang ketiga, orang yang mengutamakan Kristus selalu berujung kepada pemberian. Gak goyang? Halo? Ya. Orang yang mengutamakan Kristus selalu berujung kepada pemberian. Matius 2 ayat 11b dia berkata begini.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Urutannya orang Majus itu bertemu Yesus, menyembah, lalu memberikan persembahan. Bukan dibalik ya. Karena ingat, persembahan itu bukan syarat keselamatan kita. Tetapi respon dari perjumpaan kita dengan Kristus. Saya ulangi lagi, ingat. Persembahan yang kita berikan adalah respon kita saat kita bertemu dengan Kristus. Bukan untuk nyogok Tuhan, bukan. Makanya orang Majus urutannya bertemu, menyembah, lalu apa? Memberikan persembahan. Yang mereka beri 3. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu berbicara mengenai sesuatu yang berharga. Di zaman itu, emas itu hanya dipersembahkan kepada raja. Saya ulangi lagi, emas itu hanya dipersembahkan kepada raja. Makanya orang Yahudi itu tahu, oh ini dia raja. Makanya dia persembahkan emas yang terbaik. Makanya dengar baik, orang yang sudah ketemu dengan Yesus, yang menjadikan Yesus pusat hidupnya. Dia gak bertanya lagi waktu memberikan persembahan apa minimalnya. Dia akan bertanya, apa yang layak untuk raja? Halo? Kadang-kadang kan kita lupa juga. Saat kita memberi persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan. Dia itu raja. Jangan tanya nominalnya. Tapi tanya apa yang layak untuk raja. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dengar baik. Kalau Yesus yang kita sembah adalah raja. Maka pelayananmu tidak boleh biasa-biasa saja. Yang mengerti katakan amin. Saya senang di sini. Di gereja ini. Saat kita melayani kita serius. Betul-betul. Tiap hari saya katakan. Disiplin lebih penting daripada talenta. Ya, di tempat ini WL Singers itu harus pemanasan dulu kalau sebelum pelayanan. Dan saya selalu perhatikan, kalau pemanasannya aneh-aneh, kan ada biasa video pemanasan itu yang 5 menit. Kadang-kadang yang pilih 5 menit, itu saya lihat di CCTV. Oh pilih yang 5 menit, biasanya langsung saya chat itu, ulangi lagi. Kenapa? Kita itu mau melayani sang raja, yang setuju katakan amin. Jangan yang biasa-biasa saja, berikan yang terbaik, the best. Ya. Makanya kalau kita latihan, kalau kita geladi di tempat ini, itu kayak ibadah. Teman-teman kalau yang pelayanan sih ngerti. Pada saat kita geladi itu udah kayak ibadah. Kenapa? Karena kita persiapkan yang terbaik. Apa yang layak untuk raja. Ya. Yesus adalah raja. Makanya respon persembahan kita, respon pelayanan kita itu tidak boleh biasa-biasa saja. Yang setuju katakan amin. Pernah dengar lagunya Bobby Febian, coba dipersiapkan videonya. Yang di YouTube yang saya kasih. Ya. Kadang-kadang kita itu jadi Kristen gadungan. Ya, kita bilang kita sudah persembahkan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ternyata kadang-kala apa yang kita lakukan itu upside down. Terbaliknya. Bisa? Ya. Seringkali apa yang kita lakukan itu terbaliknya. Kebalikan dari itu. Bisa diputar videonya? Ya. Oke. Volumenya? Ya, di play. Coba dengarkan baik-baik. Ini bantu saya khotbah. Kebaktian mulai jam 9. Kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta
lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Oke, paus sudah ya. Halo. Kadang-kadang kita jadi Kristen gadungan, betul apa betul? Atau cuman saya aja yang begitu? Hah? Kadang-kadang kita ngaku, oh kita sembah raja, tapi pemberian kita itu kayak ngasih. Kita ngasih waktu kita itu waktu yang sisa-sisa. Ke gereja aja telat ya kan. Makanya dikatakan tadi kita ngomong kasih yang terbaik buat Tuhan. Ke gereja aja kita telat setengah jam. Namanya mikir. Halo. Sekali lagi semoga tahu, kalau Yesus adalah raja yang kita sembah, maka yang harus kita pikirkan adalah apa yang layak untuk seorang raja. Makanya waktu Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu. Waktu dia raja dalam kehidupan kita, maka apapun sumber daya yang kita punya, kita harus kelola dengan baik. Waktu, dompet kita, ego kita, segala sesuatu yang kita punya, harus kita kelola dengan baik. Supaya kita bisa persembahkan kembali yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau memang waktunya ke gereja, persiapkan dengan baik. Datang lebih awal. Jangan berikan waktu sisa-sisa. Berikan waktu, pikiran, finansial secara totalitas untuk pekerjaan Tuhan. Jangan cuma jadi, iya nanti saya bantu dalam doa. Bantu, benar-benar totalitas. Dan saya mau kasih tahu, kalau itu berkaitan dengan egomu, firman Tuhan katakan, salibkan egomu itu. Mengikut Tuhan itu pikul salib. Seringkali kita harus salibkan ego kita, karena kenapa? Kita lebih menuruti keinginan sang raja kita, ketimbang diri kita yang mau katakan amin. Rubah cara berpikir kita. Ini orang Majus, dia mengutamakan Tuhan, dia berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Emas. Itu yang layak buat raja. Hari-hari ini apa yang layak buat Tuhan? Kehidupanmu. Beri waktumu yang terbaik buat Tuhan. Kemenyan dipakai buat ibadah dan bait Allah. Saya mau kasih tahu. Kemenyan itu hanya ada di bait Allah untuk bau-bauan, wangi-wangian. Dan itu dipakai untuk Allah, untuk ibadah, bukan untuk manusia. Tapi aneh. Ya, ini aneh bin ajaib. Orang Majus mempersembahkan kemenyan. Kalau orang masuk di bait Allah, ada kemenyan, itu simbol doa dan penyembahan kepada Tuhan. Berarti orang Majus ini tahu bahwa yang dia bawakan ini, persembahannya ini, emas kemenyan, dia tahu bahwa Yesus juga raja. Tetapi dia juga tahu bahwa Yesus adalah ilahi. Dia tahu Yesus juga adalah Allah, karena kemenyan itu untuk Allah. Ini penting, karena banyak orang yang sekedar mengagumi Yesus, tetapi gak mau menyembah dia sebagai Tuhan. Kagum itu aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kagum tidak menuntut ketaatan, sebaliknya saat kita menyembah, itu ujungnya selalu ketaatan. Dan karena menyembah itu memindahkan pusat hidup dari kita menjadi Yesus, itu penyembahan. Karena kenapa? Yesus itu ilahi. Saya mau kasih tahu, setiap kali pusat hidupmu berubah, bukan dirimu lagi, saya akan pastikan hidupmu akan berubah. Setiap kali pusat hidupmu adalah Yesus, maka hidupmu otomatis akan berubah. Mau buktinya, di ayat 12, begitu mereka sujud menyembah Yesus, ayat 12, mereka pulang tidak dengan jalan yang sama, mereka pulang dengan jalan yang lain. Itu artinya kehidupan mereka berubah. Nah kalau kita tahu Yesus, kita persembahkan, kita tahu Yesus adalah Raja, dia bisa mengubah hidupmu. Syaratnya apa? Sembah dia. Jadikan dia pusat dari segalanya. Dia akan ubah hidupmu. Nah seringkali makanya bisa kebalikannya. Kalau kita bertanya, kenapa hidupku tidak berubah sudah 20 tahun kah jadi orang Kristen? Simple. Mungkin kamu jadi Kristen gadungan. Kamu gak pernah jadikan Yesus sebagai pusat hidupmu. Ya.
Penyembahan sejati selalu akan membuat hidupmu berubah. Ini kemenyan. Yang ketiga, mur. Apa itu mur? Ini yang paling aneh. Orang, ya, Yesus itu waktu ketemu dengan orang Majus, itu bukan mereka masih kecil, bukan baru lahir. Kalau kita kan di drama-drama itu baru lahir, ada ketemu sama kambing domba dan enggak. Sebenarnya Yesus itu sudah jadi anak-anak, sudah sekitar umur 1 tahun lebih. Makanya yang dibunuh nanti sama Herodes itu 2 tahun ke bawah. Karena Yesus itu bukan lagi ketemu sama orang Majus di kandang domba, bukan. Dia bertemu di rumah. Yesus itu sudah besar. Pertanyaannya, kenapa orang ini, orang Majus, mempersembahkan mur? Bapak Ibu tahu apa itu mur? Mur itu dipakai untuk mengobati luka. Mur itu dipakai untuk pengawetan jenazah. Mur itu dipakai untuk persiapan kematian. Bayangkan ya, anak kecil dibawakan emas, kemenyan, yang terakhir mur. Orang kan bingung, ini mur buat apa? Emang ada yang mau mati? Tapi dengar baik. Saya yakin Daniel sudah pernah ngajarkan sama orang Majus ini. Nanti yang kupersembahkan 3. Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa? Itu nubuatan. Nanti baca Injil Yohanes di dalam Yohanes 19 ayat 39. Mur dipakai untuk penguburan Yesus. Jadi waktu orang Majus datang, orang Majus ini tahu bahwa bayi Yesus lahir untuk mati untuk engkau dan saya. Bayi Yesus lahir untuk menyelamatkan hidup kita. Yesus datang untuk menyembuhkan, tapi ia sendiri harus terluka, makanya dikasih mur. Yesus lahir untuk mati, supaya manusia, engkau dan saya bisa hidup, makanya dikasih mur. Yesus bukan sekedar memberi sesuatu, dia beri hidupnya untuk engkau dan saya. Itulah persembahan, arti kata mur itu. Nah, saya berdoa di tempat ini, jangan cuma lihat Yesus sebagai penyembuh, tapi gak mau lihat dia sebagai anak domba yang dikorbankan. Jangan semua sekedar mau berkat tapi alergi pada salib. Jangan mau Natal tapi nggak siap menghadapi Jumat Agung. Makanya saya senang sekali dengan pohon Natal kita. Kenapa? Oh, ini sampai Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai Paskah ini. Kenapa? Mur, bukti nubuatan bahwa dia akan mati di kayu salib. Bahwa anak ini lahir. Mur adalah sebuah nubuatan untuk salib. Artinya apa? Natal tanpa salib tidak akan ada keselamatan. Dan seringkali ironisnya, Yesus menerima mur supaya engkau tidak perlu mati dalam dosa. Yesus menerima aroma kematian dari kecil supaya engkau dan saya hidup menerima aroma kehidupan. Makanya saya mau kasih tahu, inilah alasan kenapa kita mengutamakan Yesus Kristus. Sore ini saya berdoa kita semua. Apa yang kita pelajari sore ini melalui kehidupan orang Majus. Kita mulai belajar mendahulukan Kristus dalam kehidupan kita, yang mau katakan amin. Jangan cuma sekedar jadikan dia sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Enggak, Yesus lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu harus jadi pusat dalam hidup kita, baru hidupmu akan berubah. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Ya. Dengar baik. Yesus tidak datang untuk menjadi tambahan dalam hidupmu. Ia datang untuk menjadi pusatnya. Mengutamakan Kristus bukan sekedar soal tahu banyak tentang firman teologi. Bukan juga tentang soal pengalaman rohani, mengalami kesembuhan, sembuh dari sakit penyakit. Tapi ini bicara tentang penyembahan dan penyerahan total dalam hidupnya kepada Tuhan. Hari ini dengar baik, bukan tanda yang kita kejar, bukan bintang yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah anak yang itu. Yaitu Yesus Kristus. Kita sujud di hadapan Sang Raja. Kita merendahkan di hadapan Sang Raja karena kita tahu pusat hidup yang bergeser kepada Yesus akan selalu menghasilkan hidup yang berubah. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih tahu, kalau hidupmu tidak pernah berubah, sore hari ini utamakan Kristus dalam hidupmu. Jadikan dia pusat segala sesuatu. Kau akan lihat hidupmu akan berubah oleh tangan kuat kuasanya, oleh kasihnya yang begitu besar. Saya rindu kita semua di tempat ini. Mulai sore hari ini belajar. Jangan cuma sekedar suka dengan tanda. Oh, saya tidak larang kita ikut. Orang Kristen itu terutama orang Indonesia suka sekali dengan yang mistis-mistis. Ya, saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Orang Kristen sudah mirip dengan tetangga. Bawa aqua, bawa apa. Kalau disentuh sama pendeta itu bisa, aduh. Saya mau kasih tahu. Boleh. Tapi jangan sampai di situ. Yang harus kita kenali itu Raja kita, Tuhan kita yang setuju katakan amin.
Jangan cuma sampai di situ. Ya, saya rindu kita di tempat ini, ayo belajar mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Mengutamakan Kristus artinya kita tahu cara memberikan waktu yang terbaik. Kita tahu memberikan sumber daya yang kita punya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Makanya sore hari ini dengar baik. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Dia. F. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Oh, katakan mulia, sembah Raja mulia. Janganlah mati, dibangkitkan jadi raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, gestur tubuh tidak pernah bohong. Ya, waktu saya kasih materi di sini sama W.L. Singer, seringkali jemaat tidak mengerti apa yang kita lakukan karena itu tidak terlihat dalam gestur tubuh kita. Gestur tubuh kita nggak pernah bohong. Nah, saya mau saat kita menyanyikan lagu ini, betul-betul pahami bahwa Dia adalah Raja yang patut disembah. Gestur tubuh kita itu tidak akan mungkin hanya diam saja. Kita pasti angkat tangan kita dan kita sikap hati kita akan tunduk, kagum, hormat akan Tuhan. Makanya saat kita menyanyikan lagu ini, pahami makna lagu ini. Dan kenapa saya memilih lagu ini? Karena hanya Tuhan Yesus yang layak disembah di tempat ini, yang mengerti katakan amin. Saat kita menyanyikan lagu ini, jangan biasa-biasa saja gestur itu. Gestur gak pernah bohong. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai pusat hidupmu, engkau bilang Yesus saja, engkau bisa menangis. Engkau bisa tahu Dia yang layak disembah. Makanya mari bersama-sama dengan saya. Angkat kedua tanganmu. Ngomong sama-sama, katakan mulia. Mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia. Mulia, katakan aku kerajaan. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan di
jemaat Tuhan, saya nyanyikan pujian ini. Angkat suaramu. Akan ditinggikan, dipuji, ditinggikan, dipuji. Yes. Yes. Mari sembah dia lagi. Hormat dan muliakanlah Yesus. Katakan mulia, mulia. Sore hari ini sembah lagi. Sembah Raja mulia. Dia telah mati. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kamu lebih sungguh-sungguh mengatakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi kita mau katakan, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. 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 Kasih tepuk tangan kepada buat Yesus, Raja kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, keagungan, hormat, dan kuasa. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah dan ditinggikan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, sore hari ini kami diajar, ditegur kembali bahwa hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
hidup kami harus berpusat pada Kristus. Kami yakin dan percaya sore hari ini kami menerima pesan Tuhan dengan baik. Pada saat kami mengutamakan hidup Kristus dalam kami yakin itu akan mengubah kehidupan kami. Kami yakin Tuhan sore hari ini Engkau besar, Engkau Raja. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi di tempat ini Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu yang hadir. Mengingatkan bahwa pusat segala sesuatu dalam kehidupan kami adalah Yesus semata-mata. Karena kami harus mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Dan akan mengikuti arahan dari pelayan asal. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop kita di tangan kita. Kita sedang dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Bapa. Ajar kami untuk tetap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jauh tak pergi dariku. Semua kasih setiamu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan hidup kami. Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku pernah berubah Tuhan, akan pernah berubah. Nyatakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Soal-soal yang baik biasa bagi Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan, keluarga, dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani. Biar Tuhan Yesus Kristus yang selalu ditinggikan. Yang berikutnya saya menyampaikan selamat datang kepada
kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat untuk sama-sama bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelayan Aser yang membawa form selamat datang. Silakan diambil, jangan ragu-ragu untuk diambil dan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan lagi kepada pelayan Aser dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi selamat datang, selamat bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan juga di tangan para Aser membawa form pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, apapun bentuk pergumulan, kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Yang berikutnya saya menyampaikan bagi kita semua bahwa perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 24 malam untuk malam Natal. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan sekalian untuk hadir di tempat ini bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan ibadah pada tanggal 25, diadakan hanya sekali pada jam 9 pagi. Jadi mohon diperhatikan untuk jadwal perayaan Natal. Sekali lagi di hari Kamis pada jam 7 malam dan ibadah tanggal 25 itu di jam 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti jangan buru-buru untuk balik. Di bawah kita ada siapkan makan bersama-sama, kita berfellowship bersama-sama. Jangan ragu-ragu untuk singgah, kita berkenalan bersama-sama dan kita saling berbagi cerita. Asik, puji nama Tuhan. Demikianlah penyampaian selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kembali kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Allah tersenyum bagi kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau melawati kami lewat setiap puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima
Terima kasih Bapa. Inilah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga dengan firman yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami boleh mengutamakan Tuhan. Berikan kami keberanian untuk boleh bertindak, untuk boleh maju di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Ampunkan kami tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh mengutamakan Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada, khususnya buat kami pribadi. Biarlah firman Tuhan boleh tinggal, boleh tumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, khususnya dalam keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami. Kami boleh menjadi berkat Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Ezra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi untuk boleh mengurapi setiap, oh Tuhan, Engkau anugerahkan akal hikmat yang daripada Allah, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun dia melayani, dia berada. Kami serahkan kehidupan pekerjaannya ke dalam tangan Tuhan, rumah tangganya, usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mohon berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran yang ekstra. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memperhitungkan apapun yang dikerjakan dalam pelayanan Tuhan ini. Buat keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, tidak habis-habisnya kami bermohon kepadamu, berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan kesehatan yang ekstra. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala di tempat ini, bahkan seluruh keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bahkan kami yang hadir saat ini, mulai dari anak muda, orang tua, kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Allah, berkas damai, sukacita, bahkan berkas iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sudah menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya yang menyaksikan secara online, Tuhan memberkati, melawati mereka. Bahkan khususnya hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sudah melayani Tuhan saat ini, Tuhan Kau memperhitungkan segala apapun yang dipersembahkan untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat buat kami yang hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bahkan yang masih kuliah, Tuhan memberkati, berikan akal hikmat yang daripada Allah. Kami berdoa juga buat generasi kami, anak-anak kami. Engkau rangkul mereka, Engkau gendong mereka, selamatkan mereka Bapa. Kami raih mereka dengan kuat kuasa-Mu. Selamatkan anak-anak muda, jadikan anak-anak muda berkat dimanapun mereka berada. Jadikan mereka setia dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup mereka boleh mengutamakan Tuhan, maka dengan keadaan sekelilingnya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup yang setia dan bijaksana, bahkan takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, anak kami yang belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak
jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami berdoa buat seluruh gereja di sekitar BTP ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami berbeda, tetapi kami yakin dan percaya satu tujuan kami, visi dan misi kami hanya untuk menyenangkan Tuhan dan mendapatkan Tuhan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan hidup kami saat ini. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana sementara ini Tuhan, mereka mendapatkan bencana, tetapi kami yakin dan percaya pemulihan dan penghiburan sejati mereka menjadi bagian mereka. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa juga buat kota Makassar tercinta ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, adakan hujan pertobatan bagi kota Makassar ini. Aman sejahtera menjadi bagian Tuhan Makassar ini, biar kami boleh bebas untuk memuji dan besarkan namamu. Kami boleh bebas untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada di kota Makassar ini. Engkau memberkati pemerintah dari tertinggi hingga terendah. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Izinkan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Berikan kami keberanian untuk bertindak dan maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami akan mengangkat doa kami, doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, bahkan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu duduk sejenak.